bersama saya Brigadir Taruna Dimas Eri Prabowo dan Brigadir Taruna Askia Pamungkas Rosadi. Tentunya kita selalu mendatangkan tamu yang menarik. Karena dari beberapa kali udah berapa episode kita ya? Udah 5 episode 6 ya? episode. Oh 6? Iya 6. Sampai lupa, udah 6 episode. Banyak yang minta tentang datengin Taruni. Dan Taruni itu banyak kan di komen tuh rata-rata minta datengin Cut. Benar. Betul banget Cut. ya. Karena ini angka 7. Episode ke-7. Betul. Makanya ini menurut kita paling cocok buat datangin orang yang spesial juga. Loh, apa kaitannya? Iya benar lah, angka 7 itu spesial. Langit ada 7, surga ada 7, neraka ada 7. Termasuk wanita ini wanita spesial. Betul banget, Le. Langsung aja. Teman. Kita minta perkenalan diri dulu dari Teh Cut. Oh bukan Teh Cut ya, Cut. Makasih Kang Sule sama yang Dimas Eri. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, nama saya Cut Yuliasmi, biasa dipanggil Cut. Sekarang saya tingkat 4 di Akademi Kepolisian. Saya pengiriman dari Polda Sumbar pada tahun 2016. Berarti Dari Polda Sumbar. orang Kirain nama Cut ini dari Aceh, ternyata dari Sumbar. Tapi ada keturunan Acehnya juga, Cut. Ada keturunan Aceh juga. Dari orang tua, dari ayah apa dari? Dari ayah. Oh, dari ayahnya orang Aceh. ayah berarti orang Aceh, ibu orang Padang. Cuman gede kecil di Padang. Pernah nggak pulang ke Aceh itu? Nggak pernah. Oh, kira ini yang namanya Cut nih selalu dari Aceh, Le. Ternyata dari Padang juga ada Cut ya. Oh, iya. Keturunan, tapi masih keturunan. Iya. Keturunan dari Aceh. Nah, Cut, gini kan orang tuh banyak yang nanya katanya, jelasin dong perjuangan kamu sepak kayak gimana. Karena orang tuh pengen tahu itu biar jadi motivasi. Coba lu jelasin dikit ke gue. Dari awal banget pengen jadi anggota Polri itu. Gimana sih kisahnya? Pernah daftar Bintara kah atau pernah daftar yang lain-lain itu? Sekali, 2 kali, 4 kali. Kayak kalau misalkan daftar polisi pengen anggota Polri itu udah lama. Pengen jadi anggota Dari Polri. kapan? Oh, dari udah lama ya. Iya, maksudnya kayak dari sekolah tuh udah kayak mama tuh ngarahin kayak cita-cita mau jadi polisi. Oh. Cuman kan ya kalau orang sipil kan dari polisi ya apapun mau Bintara, Akpol, Tamtama yang namanya polisi gitu kan taunya. Jadi pertama kali lulus, kenapa ingin jadi polisi? Karena kayak mikirnya ya kalau kamu kuliah 4 tahun ngabisin biaya, kayak ya kalau konteks saya ya maksudnya tahu ini. Nggak tahu kalau misalnya Banyak biaya keluar ya. banyak biaya keluar sama kayak mungkin kalau mau daftar kerja kan cari dulu lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalau anggota Polri, nah, yang saya tahu tuh kan Bintara lah yang 7 bulan pendidikannya. Jadi maunya Bintara waktu lulus SMA 2015. Oh, berarti 2 kali tes ya. Berarti pertama kali daftar jadi anggota Polri itu daftar Bintara dulu. Kenapa bisa gagal, Cut? Ya maksudnya pertama kan lulus SMA, terus ada les lah namanya MMC gitu kan. MMC. Ya, Itu di mana? Di sana, di Padang? Ya, jadi Mitra Mandiri ke situ. Jadi les di sana dalam waktu kayak kurang lebih 2 bulanan langsung les. Baru langsung pendaftaran itu langsung buka. Nah itu les, maksudnya mungkin dari kesiapan juga belum ada. Tes pertama Rikes lulus, psikologi lulus. Nah di gabungan psikologi, Rikes sama akademik itu di bawah garis pembatas. Oh, di bawah garis kemiskinan. Garis batas. Ya. Garis kemiskinan. Gak masuk ya? Gak masuk. Jadi yang kurang nilai apa waktu itu? Gabung dari Rikes. Oh, Bintara tuh gagal di Rikes. Rikes. Oh, berarti masih tahap pertama dong, Cut ya? Maksudnya bukan gagalnya kayak Kan ada nilai campuran loh. Iya. Jadi ada rankingan sementara itu Iya, buat kan? melanjutkan tes jasmani. Jadi tesnya tuh rankingannya itu kan ada 2 ya. Dulu baru di yang nilai Yang akhir. terakhir itu di pantuir daerah itu. Udah lupa sih gue, Le. Iya. Padahal lu tes paling banyak Ya loh. makanya itu saking banyaknya tes gue lupa. Lupa ya, Iya. saking rutinnya. Nah itu Cut kan kurang ya. Berarti kurang di kesehatan. Iya, aku masih nilai jadi Berarti belum siap ya kesehatan. Tapi akademik sama psikologi bagus ya. lumayan, enggak juga bagus banget. Oh, standar aja gitu ya. Terus kayak gambaran daftar tuh gimana ya, psikologi gimana? Maksudnya belum ada kesiapan juga, jadi langsung daftar gitu. Ternyata masih banyak kekurangan gitu ya. Udah, kalau gagal pasti kayak kondisinya kayak kenapa sih gagal, orang lain bisa lulus gitu kan. Iya. Jadi akhirnya pulangnya penyesalan pertama itu bukan cuma masalah gagalnya, tapi karena kayak daftar les itu kan ada biayanya dari orang tua gitu. Kayak mau pergi tes orang tua nganterin, maksudnya kayak
ya namanya kayak ini anakmu mau daftar Bintara yang sebenarnya bisa dilepas sendiri kan, tapi orang tuh kayak udah mama ikut aja sama papa gitu, sampai kan kalau aku mah enak kayak tes pagi siangnya udah keluar, tengah pagi siangnya keluar. Kalau Bintara tuh lama sampai tes pagi subuh baru keluar jam 2 jam 3 gitu nilainya kan, nggak mungkin kan orang tua tuh percaya. Berarti mungkin lebih kepada ini lah ya. Banyak kan yang tes Bintara kan Banyak juga yang tes Bintara, iya. banyak daripada Akpol. Ya dari itu penyesalannya tuh kayak kenapa sih harus gagal dan bikin penyesalan tuh sama orang tua gitu, nyusahin orang tua gitu pertamanya. Kalau kedua kayak ngabisin waktu mah enggak, tahun depan masih bisa kan. Tapi yang penyesalan itu pertama tuh ya dari biaya dari orang tua, sama lebih fokus ke saya kan anak pertama. Dua adik saya tuh kayak ya ditinggal di rumah demi nemenin saya daftar ini Bintara gitu. Berarti kegagalan pertama ini lebih kepada beban sama orang tua gitu ya. Beban moral ya. Ya, orang tua udah memperjuangkan kita mati-matian, tapi kenapa hasil bisa gagal? Ya itulah mungkin belum jalannya di Bintara. Nah terus singkat cerita nih, kan tadi udah gagal Bintara. Nah sekarang bisa jadi Taruni Akpol tingkat 4 lagi. Itu gimana tuh perjalanannya dari setelah gagal itu sampai sekarang? Nah setelah gagal kan pastinya ada persiapan. Dari persiapan sampai lulus Taruni itu gimana? Jadi apa gagal Bintara langsung pulang kan tempat les? Iya iyalah pulang kan gagal Bintara lu nginep di Korea. Masih kacau Iya, aja. dong. Jadi tahanan lu nanti. Jadi kan apa gagal tempat lesnya itu kan di Padang. Nah sewaktu les tuh tinggalnya sekalian di tempat lesnya. Oh lu tinggal di tempat les. Kenapa nggak di rumah gua aja sekalian ya? Deket padahal. Jauh rumah lu. Oh jauh ya. Di Tasik, ini di Padang. Gua bikin rumah lah di Nggak ketemu, sama-sama barat sih, Jawa Barat sama Sumatera Barat. Iya. Lu beda pulau aja le. Terus Habis itu gagal balik ya di rumah aja, maksudnya kayak ya nggak kemana-mana, di rumah aja gitu. Di rumah aja gitu ya. Iya maksudnya nggak kemana-mana, kayak mungkin anak-anak kayak pergi keluar main-main gitu sama temennya, kayak udah males kan, udah gagal gitu. Kayak malu juga lah kemarin daftar soal mau daftar polisi terus gagal. Terus Nah, di rumah mama kerja kan nggak daftar universitas, nggak ngapa-ngapain, yang nganggur kan. Di rumah mama kerja, papa kerja, semuanya udah ngaji sendirian. Ntar mau pulang lagi bantu mama misalkan gitu. Terus abis itu ditelepon lagi lah untuk ajaran baru di les sama MNC-nya. Dibilang Cut ini tempat les udah buka lagi, kamu datang sini aja duluan. Nah itu tuh kondisinya tempat les kan kosong tuh, udah banyak yang lulus, hampir ada gagal udah pulang kan. iya. Ya udah, aku bilang ke mama gimana ini mau ikut lagi apa enggak? Ya udah nggak apa-apa kalau orang lesnya mau minta datang aja gitu katanya. Ya udah akhirnya datanglah ke tempat les di Padang itu di MMC. Terus daftar, dan itu tuh di tempat les tuh sendiri, belum ada orang lain yang datang. Oh masih sendiri gitu ya, karena sendiri. tahun ajaran baru kali ya. Tahun ajaran baru. Terus di sana kan ada kayak latihannya, terus ada kayak ngit-ngit itu kan di bagiannya. Terus ada perkembangan kan dilihatin kayak jasmani juga, semuanya dilatih di sana. Terus akhirnya datang teman lagi, datang akhirnya main rame lah di sana. Tapi kan kondisinya di situ kan saya yang dari tahun kemarin gitu. Terus Senior. iya, Veteran. Terus belajar lagi bareng di sana dia jadi muda. Tapi itu kan kondisinya kayak karena dari kemarin abis gagal Bintara itu males-malesan, jadi kayak gendut, jerawatan gitu kan. Jelek ya pokoknya. Iya. Sebelum seperti sekarang. Seperti sekarang. Berarti dulunya jelek. Terus akhirnya pas nyampe di tempat MH itu kan ada namanya yang punya MH itu Bunda. Terus Bunda bilang, Cut, kok kayak gini sih bentuk badannya sama mukanya gitu, kata Bunda. Ya tahu aja gimana Bun gitu kan. Kata Bunda ya udahlah nggak apa-apa, yang penting latihan dulu, kata Bunda gitu kan. Nanti bisa bisa dikurangi berat badannya. Ya udah akhirnya, tapi Bunda tuh nanamin kayak nggak usah kayak minum obat gitu. Tapi Bunda bilang kayak kamu tuh kalau pengen sesuatu ya kamu nggak pengen sendiri, nggak butuh kayak harus orang yang balik ke kamu lagi. Kalau kamu pengen ya lakuin, kalau misalnya dari orang lain. Iya bener tuh. Semangat dari diri sendiri. Lari pagi, lari siang, lari sore, kayak ngeliat orang makan gitu kan, pengen juga, tapi kayak mikir lagi iya kalau mau dapet sesuatu kan harus usaha ya, misalnya kecil dulu lah kayak nahan makan kayak, atau di saat orang tidur kita lari gitu kan. Betul. Yaudah akhirnya awalnya nurunin berat 1 kilo teh kan susah kan, bapak pernah ngerasain kan? Iya bener sekali. Ya udah turun tuh kebiasaan, akhirnya lari sampai akhirnya tuh pas tes beratnya sisa 54. Jadi saya kan dulu pas daftar itu 165. Iya beratnya 54. Udah ideal lah berarti ya. Iya ideal. Terus ya udah akhirnya pas pendaftarannya itu dari sana lah dibilang kayak gini sama Bunda. Sebelumnya ada teman saya yang lulus Bintara bilang, Cut kayaknya nanti kalau kamu daftar Akpol nggak apa-apa deh gitu kan. Katanya namanya Mimpi. Oh
enggak orang Korea Bintara gagal gitu. Akhirnya si Bindri ini nggak tahu dari mana dia ngirimin boneka itu loh, yang boneka bantal kecil itu tapi akpol. Nah, Taruna Taruni bikin pakai nama gua bikinnya, terus Cut bikin yang pakai baju PDU. Terus maksudnya Bindri ini gimana gitu, tapi nggak pikiran lah, maksudnya fokusnya Bintara gitu. Terus habis itu pendaftaran dibuka, udah bilang Cut, nilai kamu kan arahnya ke akpol, kamu maunya ikut les akpol apa les Bintara, kan lesnya beda kan pelajarannya. Ya ada yang fokus sama TPA tuh kalau akpol. Nah akhirnya ya udahlah, mau Bintara dulu aja gitu. Sampai akhirnya karena ada pilihan itu, kayak pikir kalau akpol gimana ya, tapi balik lagi kayak banyak tekanan tuh di luar, kayak udah gagal Bintara lah, ngapain lagi mau akpol gitu. jadi intinya banyak omongan di luar yang mengatakan bahwa lu udah gagal Bintara ngapain sih nyoba di akpol gitu kan. Tapi lu pada saat 2016 juga dihadapkan dengan lu hanya bisa mendaftar salah satu ya, hanya karena bisa berbarengan antara tes Bintara dan akpol. Pada akhirnya milih yang akpol. Tapi itu izin sama orang tua dulu kan, takutnya nanti lebih tinggi lagi, gagal tuh kan orang tua lagi kan. Tapi dia bilang gini, "Ma, aku mau daftar polisi lagi, tapi gimana pun ininya kan diserahin ke Allah lagi." Nah, serahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Gimana sih cara menetapkan hati kamu? Nah iya gitu dulu, maksudnya izin dulu kan sama orang tua, sama papa. "Mam, kalau misalnya aku daftar aku gimana?" Itu kata mama, "Ya nggak apa-apa, tapi pendidikannya 4 tahun, buat nggak yang jalanin kan Cut," gitu kata mama. "Ya terserah, mau ikut ya nggak apa-apa, mau Bintara nggak apa-apa, mau akpol nggak apa-apa," gitu kata mama. "Tapi kalau misalnya gagal gimana?" "Ya gagal tuh urusan belakangan ya, nanti nyoba." Itu usaha dulu, ada betul kayak, itu. kan bilang kayak, "Ya kan aku yang dikirim tuh tadi cuma 2 gitu." Kita kata mama, "Ya udah kalau yang dikirim 2, mau 1 yang dikirim, ya kalau 1 atau 2 itu kamu, ya udah nggak apa-apa." Soalnya kalau di Polda itu yang Taruni itu yang apalagi yang untuk dikirim ke Semarang minoritas ya juga. Iya, terus ya udahlah akhirnya daftar akpol. Nah, yang bikin kesini awal tuh daftar akpol, terus masuk pergi ke ini kan, ke Polda gitu. Jadi Polda yang daftar Taruni itu ada 68 Sumbar. Taruninya, yang 68 Taruninya. Iya, Taruninya tuh kayak banyak banget. Belum lagi kayak mau rikes itu kan antri tuh duduk. Nah, mereka tuh cerita-cerita, aku tuh ini dulu pernah ke luar negeri, ini bahasa Inggris. Wow, itu ya. banyak serangan-serangan mental ya, Cuk. Iya. Tapi akhirnya lu jadi nomor berapa di Polda? Setelah mengikuti serangkaian tes nih Cut, pas pantauan daerah akhirnya ranking berapa? 1. Memang lemaknya. Ranking 1 dari berapa orang yang dikirim ke sini? Itu 10. 10 orang. Taruninya? Taruni 2 kan sama Migra. Oh Lu iya. ranking 1 Taruni berarti? Atau ranking 1 keseluruhan? Keseluruhan. Wah, kalah Pak Tarunanya. Yang Taruninya juga Maksudnya keseluruhan nama Taruni. Iya. Kan awalnya itu ada 3 Taruninya. Maksudnya di 3 Taruni itu saya. Maksudnya bukan dari semua. Oh, nama iya. Taruninya. Nah, setelah kan lu lulus ranking 1 dan ternyata lu juga di sini sebagai orang yang terpilih, ya, terpilih lu dan Lulus dan masuk. terpilih. Nah, lulus dan terpilih. Dan lu merasakan kehidupan di sini, ternyata lu kembali ditakdirkan sebagai yang memegang mangkok atau dan megang jabatan. megang jabatan Poltar. Poltar, polisi Taruna. Apa sih perasaan lu, dukanya lu lah? Lu ketika lu dapet jabatan, apa yang paling berat sih dalam mengembangkan jabatan ini? Kalau dulu kan nggak ngerti ya maksudnya pejabat itu gimana. Lu kan pejabat dari awal kan? Iya kan. Termasuk sama gue juga kan? Iya. Kan Ingat turun lu dulu. Iya, tapi abis itu turun gue pelanggaran. kan pemilihannya tuh waktu tingkat 1 kan. Berarti apa? Yang penetapan penonton yang besar sama Poltar. Nggak tahu yang besar itu gimana, Poltar itu gimana. Nah, jadi waktu itu anak-anak tuh pengennya udah Cut aja, tapi nggak tahu mau jadi apa, kerjaannya apa gitu. Jadi yang besar apa Poltar. Tapi pertanyaannya gini, yang besar itu berapa orang Taruninya gitu? 1. Poltar berapa? 2. Ya udahlah gue yang 2 aja gitu. Akhirnya jadi Poltar kan. Jadi Poltar berdua sama Bunga yang besarnya Dinita. Nah, ikut Poltar pulang ke Flat Taruni karena dikasih taunya dari senior Poltar juga kan. Disuruh lah ceritain sama Kong Jun, bilang, "Oh, kamu minta ini deh laporan, bilang kalau misalnya kamu tuh Poltar bakar gitu." Pulang ke sekarang Kak Triwahyu, Kak 49 waktu itu. Itu izin minta maksudnya nanya kerjaan itu gimana gitu. Oh, minta ini ya, kasih tahu job desk-nya ya. Iya. Minta turunan juga ya. Nah, akhirnya tuh dikasih tahu lah, Poltar tuh kamu harus bertanggung jawab atas temanmu gitu kan. Maksudnya saya orang itu dasarnya tuh nggak peduli orang lain, kayak dia mau mereka cepet apa Oh, apel. ternyata nggak peduli.
Iya, maksudnya ngurus diri sendiri gitu. Terus diajarin sama senior bilang kayak kalau kamu voter tuh temenmu tanggung jawabmu gitu. Wah, Bukan cuma pikirin dirimu sendiri gitu bilang. Jadi kayak hal terkecil yang diajarin tuh kayak kalau temenmu kesalahan berarti tuh kamu yang teledor tuh, bukan salah mereka. Jadi kesalahan dari temen itu kesalahan cut. Berarti setiap ada kesalahan, berarti kamu harus mempertanggungjawabkannya, walaupun bukan kesalahanmu sendiri. Nah, dari sana lah dia mikir kayak temen gue yang salah gue yang. Jadi dari itu tuh karena ada ganjaran dari nggak perhatiin teman. Nah dari itu lah kayak ya berarti gue harus ini nih. Harus care ya. Itu. Dari dukanya menanggung kesalahan teman-temannya dengan mungkin push up dan sit up, tapi akhirnya menimbulkan suatu perasaan care. Gue tuh nggak boleh apatis sama teman sendiri, keren deh. Nah cut, Pembinaan taruna. cut kan taruni nih, pernah nggak sih ngerasain, aduh kayak udah berat nih pendidikan di Akpol. Bener. Ada nggak? Kan lu nggak? cewek ya, secara lahir dan secara batin lu wanita. Beda kita sama pria ya. Kita kan lone wolf aja bisa. Kalau pria kan masih ada daya juangnya kan tinggi. Iya kan ada pria. Nah kalau dari taruni sendiri gimana sih? Ada nggak pernah rasa aduh kayak wah ini berat banget sih pendidikan di Akpol gitu. Kayak ada perasaan pernah menyerah atau gimana gitu? Iya kadang pas balik lagi kalau mau nyerah tuh ya mikir lagi oh yang pengen Akpol kan gue gitu. Kan harus kayak capek gitu. Enggak maksudnya sejauh ini ya kayak dari awal lulus taruna kayak caprabatan dengan Chandra gitu kan. Sampai sekarang tuh nggak ini belum pernah kayak Belum pernah ya? Gue harus kayak gini. Oh nggak pernah ngomong gitu. Karena di setiap saat cut mau nyerah itu cut pasti selalu akan mengingat oh ternyata daftar Ini Akpol keinginan ini sendiri. masuk Akpol ini susah. Kalau gue nyerah gitu ya itu berarti sia-sia perjuangan Iya, gue. karena lagi kan kayak kamu di sini kan bukan cuma kamu yang harus kamu pikirin gitu loh. Kayak di luar tuh orang tua yang nungguin di rumah nih anaknya harus gimana gitu. Nggak mungkin dikit-dikit ngeluh ya, orang tua kan di sana juga nungguin kabar gitu. Masa dikit-dikit ngeluh gitu, yang pengen kan juga kita gitu. Makanya balik lagi kalau mau ngeluh mikir lagi orang tua tuh udah nyerahin ke kita ya. Kalau kita yang pengen ya udah berarti tanggung jawab kita gitu. Iya. Nah cut kan setelah Akpol ini sebentar lagi akan kita selesaikan secara bersama-sama. Kita akan menjalankan setiap perwira dan Solo Pakatibda di sini. Bulan Juli. Tanggal 14. Doain ya teman-teman di rumah. Amin. Solo tanggal 14 kita dilantik. Nah, gambaran ke depan, kamu pengen jadi polwan seperti apa? Apa? Ya nggak apa-apa kan. Kita sesuatu cita-cita mau misalnya jadi pengen polwan reskrim atau polwan Lantas, Binmas, atau Binmas atau bahkan Intel atau bahkan fungsi ataupun di staff gitu. Kepengennya di mana? Nggak apa-apa. Fungsi ya semua fungsi sebenarnya sama, cuman balik lagi ke kodratnya biar polisi, polwan kan wanita, maksudnya perempuan yang bakal ngurusin keluarga, ngurusin anak gitu. Jadi pengennya tuh kayak mungkin di fungsi yang lebih terjadwal, maksudnya terjadwal kayak apel jam segini, kerja jam segini, pulang jam segini gitu, maksudnya lebih teratur gitu pengennya. Ngomong-ngomong Le, masalah keluarga. Masalah. Tadi kan udah ngomongin masalah keluarga nih. Emang sekarang udah punya rekan pria? Belum. Oh belum. Woi, jomblo. Kalau belum, mau kriterianya seperti apa sih rekan prianya nih? Ada nggak? Pasti banyak yang nanyain. Pasti dia akan nanya ya. Apa belum kepikiran juga? Oh, belum kepikiran. Nah, soalnya dari awal tuh kayak orang tua tuh udah bilang kayak kalau kamu misalkan mau mama kalau udah saatnya kamu mau punya pacar, ya mama nggak bakal ngelarang. Cuma terus mama selesai sekolah, selesai pendidikan gitu kan. Kriterianya gua banget itu. Yang ada kriterianya kan gua abstrak. Iya, tapi gini lah ya, tapi kan tentu juga orang yang jadi jodohnya cut ini pasti tuh harus ngertiin dia. Secara kan dia kan harus mementingkan tugas dan kewajiban dibandingkan dengan haknya dia. Iya dan ya harus bener-bener semua dapat lah. Ya gimana? Ya emang sebagai polwan ini emang wanita super. Betul. Memang kerjanya super. Harus bisa antara tugas kewajiban antara di rumah dan di pekerjaan ya harus sejalan dua-duanya. Luar biasa. Beri tepuk tangan dulu untuk seluruh polwan di Indonesia. Makanya gue seneng banget nih sama polwan. Karena apa? Enggak, seneng banget lah pokoknya buat polwan yang di rumah. Ini Cut, ini kita udah ngomongin masalah pasangan, masalah kamu ntar menjadi apa. Satu nih yang kamu belum ngasih pesan-pesan buat, terutama kan nih ada yang berbeda loh sebenarnya. Apa lah yang berbeda? Coba kamu lihat, sekarang Taruni udah bisa berhijab. Nah, apa yang kamu rasain dan kasih saran buat teman-teman yang masih takut-takut, misalnya
kan dari madrasah mungkin dari sekolahnya dulu Islam, apa sekolah Islam gitu kan, pengen masuk ke sini takut nggak kerudungnya. takut lepas hijabnya atau gimana Ya maksudnya buat apa ada yang di rumah yang mungkin pengen jadi poluan, apalagi di akpol ya nggak masalah lah. Sekarang ketika di akpol udah diperbolehkan menggunakan hijab, jadi nggak bakal melepas apa hijab kalian. Ya hijab tuh kecantikannya bertambah gitu kan. betul. Kalau kamu mau lihat, makanya gue seneng banget poluan berhijab, terutama yang di rumah. Siapa yang di rumah? Ada pertanyaan dari Om Pedro Pertanyaan yang apa? selalu bertanya di setiap sesi. Iya Om. Undang Kacut. Iya. Mau nanya, kan Kacut dulu sempet upload foto nggak pakai jilbab. Alasan sekarang jadi pakai jilbab apa? Wah. Ada pertanyaan tadi tuh dari Om Pedro. Cut, dulu kan Cut nggak pakai jilbab, tapi sekarang pakai jilbab. Alasannya kenapa? Coba mungkin bisa diterangkan. Kan sekarang kan ada peraturan baru nih tentang bahwa taruni boleh pakai hijab. Silakan Cut aja yang langsung menerangkan. Kalau kita kan nggak pakai hijab ya, Le. Kita pakainya apa? Baret. Oh, ya keren ya kan. Iya, selalu. Apa dulu kan emang dari sipil tuh emang pakai Oh, gitu. hijab kan. Dari sipil udah pakai hijab. Iya, tapi terus pas daftar akpol polisi ya maksudnya. Polisi kan pendidikan khusus pendidikan tuh nggak pakai jilbab kan. Sebelumnya. Iya, tapi nanya orang tua lagi, mah pendidikannya nggak pakai jilbab gimana ya? Maksudnya kalau emang dari niatmu kan bukan buat Nggak pakai jilbab ya? Niatnya bukan gitu, cuman buat menjalankan pendidikan gitu ya. Udah, akhirnya ikut akpol nggak pakai jilbab ya udah. Tapi senangnya kayak udah di tingkat 3 kan awal pertama kali launchingnya boleh pakai jilbab taruni gitu. Dari itu tuh kayak senang. Akhirnya boleh tuh udah nanya orang tua, mah ini akpol udah boleh pakai hijab nih gitu kan. Tapi waktu itu belum masih keterbatasan dengan gambar yang PDH-nya masih lengan pendek. Kalau untuk PDH sama PDH khusus kan udah panjang kan PDH-nya itu bentuk kurangnya. Tapi setelah itu kan udah ada pengadaan baru, nah dari sana baru langsung pakai hijab. Oke, sudah terjawab juga pertanyaannya. Berarti emang pada awalnya Cut sudah memakai hijab sebelum masuk Taruna. Dan setelah masuk Taruna, ya karena mengikuti suatu kewajiban di pendidikan, dan akhirnya dia melepas jilbabnya, tapi bukan niatnya untuk melepas jilbab. Namun setelah ada peraturan juga, dia langsung pakai jilbab lagi. Betul. Pesan-pesan motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Atau salam buat keluarga yang di rumah nggak apa-apa, silakan. Apa kalau untuk pesan-pesan buat adik-adik calon taruni akpol, gak usah takut gagal gitu, karena semua orang pasti pernah ngerasain gagal, cuman dengan cara yang berbeda gitu. Kalaupun gagal mungkin ada hal yang lebih baik yang bakal nungguin kalian nanti. Kalau mau daftar taruni itu nggak masalah, bilang kayak takut lah nanti gimana. Intinya tuh kamu di sini nggak sendiri, ada temen-temen gitu. Kalau misalkan ada keluh kesah ya intinya bisa dibahas, bisa diceritain sama teman-teman gitu. Wih, keren banget ya kalau ada keluh kesah diceritain sama teman-teman. Intinya Le, pada malam hari ini perbincangan kita dengan taruni yang sangat spesial, Cut Yuliasmi, adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Terbukti dari pengalamannya Cut, gagal Bintara tahun 2015, akhirnya jalannya dia menjadi seorang taruni dan dikit lagi menjadi seorang calon perwira. Kalau gue sih nangkepnya, gue setuju sama lu, tapi gue juga nangkepnya bahwa gue mendapatkan sebuah ayat Quran yang mengatakan pokoknya yang ada di bumi ini, yang ada di langit dan di bumi dan dimanapun, baik itu daun yang jatuh, apapun yang terjadi itu emang kehendak Tuhan. Betul. Dan Tuhan tahu itu semua, udah dicatat di lauh mahfuz. Betul. Udah emang gagal Bintara ya emang harusnya masuk akpol gitu. Dan semoga kita juga tercatat bahwa kita nanti akan menjadi perwira yang amanah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di akhir acara ini kita tutup selalu dengan pantun. Pantun. Pagi-pagi makan Indomie. Di laut banyak cumi-cumi. Habis hari Senin, hari Selasa. Terima kasih telah menonton podcast kami dan selamat menunaikan ibadah puasa. Wih, mantap sekali ya. Gue nambahin gak dikit nih? Nggak usah Le, langsung kita tutup aja Le. Oh, langsung kita. Pasti kalau lu buat tahu pantunnya apa? Jalan-jalan pergi ke pasar. Enggak. Ini gue udah buat bagus banget nih. Apa silakan langsung. Ada putri datang dari tanah Minang. Wih, siapa? Namanya Briptar Cut Yulias. Ini dong. Iya, di sini. Selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan jangan lupa stay tune terus di podcast kami. Jadi stay tune terus di podcast kita.